Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pendidikan. Hadirin sekalian, tentu kita semua mengingat sosok Bapak Ki Hajar Dewantara yang sejak zaman penjajahan telah mempelopori pendidikan. Beliau dikenal sebagai seseorang yang berupaya teguh dalam memperjuangkan dunia pendidikan di Indonesia. Maka tak heran jika semboyan seperti Ingarsa Sung Tulada yang berarti bahwa seorang pemimpin itu mesti bisa menjadi suri tauladan, menjadi lekat di tengah-tengah kita semua. Ungkapan lain yang juga patut kita amalkan adalah Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah-tengah membangkitkan semangat, memiliki makna seorang guru haruslah bisa untuk membangkitkan semangat murid-muridnya dalam menuntut ilmu. Serta ungkapan yang paling terkenal Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan, yakni seorang guru mesti mampu dalam memberikan dorongan bagi anak didiknya untuk terus maju ke depan. Nah, semboyan-semboyan seperti itulah yang berhasil mewarnai dan menginspirasi dunia pendidikan kita sejak zaman dahulu untuk sedikit demi sedikit maju hingga saat ini. Para hadirin sekalian, besarnya jasa beliau dalam dunia pendidikan Indonesia memang tidak diragukan lagi. Dalam hal ini pantaslah Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Sejalan dengan semangat beliau, maka cita-cita luhur ini pun tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita yang hidup di zaman sekarang ini diharapkan untuk terus melanjutkan perjuangan beliau-beliau yang sudah berupaya dari awal. Para hadirin sekalian, tentu kita mengetahui betapa majunya negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, dan Korea. Rahasia kemajuan yang tercipta di negara-negara tersebut adalah hanya pada soal pendidikan. Penduduknya sudah biasa hidup dengan pendidikan tinggi untuk menjadi sumber daya manusia yang maju dan terampil. Jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia hari ini, maka situasi ini begitu jauh jaraknya. Namun demikian, pemerintah telah berusaha memajukan mutu pendidikan kita. Selain itu juga, terus berusaha mewujudkan aturan wajib belajar 9 tahun yang dari dulu sudah dijalankan. Dengan begitu, patutlah kita berharap dunia pendidikan Indonesia bisa semaju dengan dunia pendidikan di negara lain. Pendidikan itu bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tertinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Masih ingatkah Anda ada sebagian kecil saudara kita yang di daerah lain yang harus menyeberangi sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah? Hal ini tentu membuat kita terenyuh. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai.
Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden, pilot, guru, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.